Ferry, berhenti kamu! Jangan lari! Ampun Pak! Ini! Ampun Pak! Ini! All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Sabtu sore Widodo bergegas berangkat kerja. Ma? Ma? Ya Pak. Kebiasaan pamit tak pernah dia lupa, terutama pada si jabang bayi yang dikandung Sri Rosmawati. Oh iya. Ini sini. Mama ya. Ya. Amelia, Amelia, Ya. salam-salam keluar dulu ya. Adek, salam-salam keluar dulu ya. Begitupun pada dua buah hati lainnya, Amalia dan Alfian. Ya, tapi- Ya. Pasangan Widodo dan Sri Rosmawati terbilang keluarga bahagia. Ibu ya. Ya. Apa lama-lama gitu ya? Ya. Hati-hati ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Dadah Papa. Malam minggu biasanya dijadikan malam kumpul keluarga. Namun kali ini Widodo tak bersama anak istrinya karena lembur kerja. Adek, Kak, udah yuk mainannya, udah malam, bobo yuk. Ini aku jam berapa? Udah malam? Nanti Adek mainnya kesiangan, nanti kakak bilang Adek gak bisa main sama papa. Jadi Kak, ajakin Kak. Yuk, besok kita lagi ya. Udah yuk, beres mainannya. Yuk, bobo yuk Kak. Udah, ayo. Yaudah. Sri Rosma meminta Amalia dan Alfian untuk beristirahat lebih awal. Udah, mama dulu ya. Iya sayang. Yuk, malam yuk. Yuk. Minggu dini hari Ferry bertamu ke rumah Widodo. Siapa ya? Jangan-jangan papa pulang. Katanya papa lembur. Siapa ya?
Sri terjaga dari tidurnya saat mendengar pintu rumahnya terketuk. Siapa ya? Betapa kagetnya Sri saat melihat tamu tak diundang itu menghunus pisau. Siapa ya? Pa? Papa? Kok nggak jawab ya? Ben? Pa? Sri pun dengan cepat menutup pintu, namun Ferry merangsek masuk. Seperti ada suara teriakan. Kayaknya dari rumah Pak Widodo. Jeritan Rosma membangunkan Amalia anaknya. Mama ya? Terus, itu suara siapa? Kok kayak suaranya mama? Ma? Aku juga mau aja deh. Ya ampun. Ma? Ma? Mama? Ferry kerasukan. Amalia dan adiknya Alfian yang baru 5 tahun pun ditusuknya juga. Tak berapa lama, Yadi tetangga sebelah cari tahu apa yang terjadi di rumah Widodo. Pak, Pak Dodo. Aneh, pintunya udah terbuka ya. Kok nggak ada orangnya? Pak, Pak Dodo, Bu Sri. Dua warga yang mendengar cerita serupa pun keluar rumah. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saja ini pintu sudah terbuka. Nggak ada orangnya. Pak Dodo, Bu Sri. Yadi memergoki Ferry keluar rumah. Kamu siapa? Oh, tiba-tiba keluar dari dalam. Saya itu Pak, temannya Pak Dodo dari Jawa Pak. Oh, Pak Dodo nggak ada. Bu Sri kemana? Oh, atau jangan-jangan kamu rampok ya? Bukan Pak, bukan Pak, bukan Pak, bukan Pak. Lari kemana kamu? Iya Pak, tangkap Pak. Dia sudah rampok rumahnya sini Pak. Pak, lepaskan saya bukan perampok Pak. Pak, saya bukan perampok. Ferry sempat tertangkap petugas keamanan. Pak, saya bukan perampok Pak. Udah, Lepas Pak, lepas Pak. Ferry merebut sangkur penjaga keamanan kemudian mengancam warga. Ayo, maju satu-satu sini lawan gua. Gua matiin lo. Ferry pun lolos dari buruan warga. Jadi, dia itu siapa Pak? Kok pakai rambut sampur saya segala? saya juga nggak tahu. Dia bilang dia temannya Pak Dodo. Tapi sudahlah, biarin saja dia pergi. Lebih baik, ayo kita lihat kondisi rumah Pak Dodo dan Bu Sri. Ayo kita lihat. Keempat warga terkejut mengetahui Sri yang sedang hamil 5 bulan bersimbah darah. Amalia dan Alfian pun bernasib serupa. Saya ke lapor polisi. Warga pun lapor polisi. Dengan kepolisian, kami mau melaporkan kejadian pembunuhan, Pak. Kami akan segera ke sana. Iya, Pak. Segera, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Kasus terbunuhnya Sri dan anaknya Amalia secara tragis menggemparkan warga. Sejumlah sanak keluarga menangis histeris. Sementara saat kejadian Widodo tidak ada di rumah. Ratusan warga memadati sekitar rumah korban pembantaian.
kamu dari Jawa, suaminya punya saudara di orang Jawa. Terus? Nah jadi dia namun begitu keluar sama satpam. Terus? Akhirnya di sama Pak RT. Terus kejar, ternyata udah kejadian pembunuhan. Semua korban mengalami luka tusuk. Sri Rosma dan Amalia yang mendapat tusukan lebih dari 4 tusuk tewas di lokasi kejadian. Sedang Alfian kritis akibat luka tusuk yang mengenai dadanya. Korbannya ditusuk dari belakang ke depan. Berapa orang Pak yang ditusuk? Yang ditusuk 2 orang, si ibu sama anaknya. Suaminya? Suaminya lagi kerja. Polisi mengamankan sebilah pisau yang diduga digunakan menghabisi korban. Anehnya, tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Polisi mencurigai kasus terbunuhnya Sri dan anaknya bukan perampokan. Ada motif lain di balik aksi pembunuhan. Pak Widodo, apakah Bapak ada masalah di kantor? Seingat saya Sejumlah saksi diperiksa termasuk suami korban Widodo. Apakah Bapak pernah ribut dengan seseorang? kalau ribut sih pernah Pak, tapi ribut biasa soal kerjaan. Dengan siapa Pak? Dan kapan? Dengan Ferry Pak, anak buah saya di kantor. Itu kira-kira minggu lalu Pak. Terus waktu kejadian saudara Ferry masuk kerja tidak? Seingat saya waktu itu di jadwal libur Pak. Apa jangan-jangan Ferry ya? Di mana tinggalnya Pak? Dia ngontrak Pak, di daerah Sadang, Purwakarta. Baiklah Pak, terima kasih atas informasinya. Baik Pak. Misteri terbunuhnya Sri dan anaknya mulai menemui titik terang setelah polisi mendengarkan keterangan Widodo. Dugaan Ferry terlibat. Ferry pun diburu. Saudara Ferry? Saudara Ferry? Sepertinya kosong kan? Kita cari ke tempat lain. Siap. Baik. Di luar dugaan, polisi memergoki keberadaan Ferry. Tak buang waktu, Ferry disergap. Itu Ferry Dan. Oh iya, Pak, berhenti nggak? Ferry, berhenti kamu, jangan lari. Pak, kejar Pak. Pak, kejar Pak. Aksi kejar-kejaran mewarnai aksi penyergapan Ferry. Polisi terpaksa buang tembakan peringatan. Ampun Pak, ini Pak, ini. Pak, ampun
Ferry sudah tertangkap. Namun misteri 15 jam terbunuhnya Sri dan anaknya belum terbuka lebar. Itu Pak, sebelah kiri Pak. Turun. Tak berhenti di situ, polisi kemudian meminta Ferry menunjukkan sejumlah barang bukti lain. Pak. Di mana kamu simpan barang buktinya? Di dalam kamar. Kamu ke kamar? Siap dah. Di mana lagi? Ada di dalam situ aja. Semua. Yang benar? Iya Pak. Pak, periksa Pak. Siap dah. Barang bukti yang digunakan saat menghabisi korban ditemukan. Apa udah? Saya menemukan ini dan ada celana, kaos, sama sweater dan. Aman kan? Siap. Laporan. Saya menemukan saku di dalam. Aman kan? Siap. Baiklah, sudah terkumpul semua. Ayo kita ke kantor. Siap. Siap. Ayo. Ayo Bu. Aduh, sakit Pak. Misteri terbunuhnya Sri Rosmawati dan anaknya akhirnya terjawab. Di meja polisi, Ferry mengaku melakukan aksi kejinya itu seorang diri. Aksi sadis tersangka bahkan sudah direncanakan sepekan sebelum kejadian. Melengkapi pengakuan tersangka, polisi pun gelar reka ulang. Namun rencana reka ulang di rumah korban batal digelar. Sebab ratusan warga menyemut di lokasi kejadian terbunuhnya korban. Muncul khawatir polisi tak mampu menahan emosi warga yang akan menghakimi tersangka. Lalu motif apa yang melatar belakangi Ferry menghabisi keluarga Widodo? Pagi itu Ferry Maulana baru saja tiba di tempat kerja. Ferry adalah karyawan pabrik ban di Purwakarta, Jawa Barat. Seharian Ferry berhadapan dengan bisingnya mesin dan bau karet yang menyengat. Siang Pak. Ya. Bisa dulu ya. Iya Pak. Yang lain udah pada masuk Pak? Sudah. Silakan. Ayo Pak, makasih Pak. Iya. Suatu ketika Ferry membawa tumpukan ban untuk disimpan di gudang.
Namun Ferry kena marah Widodo, supervisor atau atasannya. Loh. Kenapa dipindahin begitu? Ini kan mau dipindahin ke gudang depan, Pak. Udah dilakukan pengecekan terakhir belum? Hah? Kayaknya sih belum, Pak. Kalau belum, jangan begini caranya. Balikin lagi. Lakukan pengecekan terakhir dulu. Jangan main pindah sembarangan begitu. Sembrono kamu. Siapa yang suruh? Sial gua orang. Kena damprat lagi gua. Jangan. Usai kena damprat, Ferry bertemu dua rekan kerjanya. Lah. Kok dibalikin lagi, Fer? Ya lu tau lah si Dodo, kalau nih ban-ban nggak dicek, nggak boleh masuk gudang. Gimana sih lu? Itu kan udah dicek sama Pak Agus. Makanya gua nyuruh lu buat bawa ke gudang. Lu berdua kagak bilang sama gua. Kalau gua tahu kan gua nggak kena lagi tuh sama tuh orang. Lagian lu main bawa-bawa aja. Sial banget. Dodo tuh. Udahlah. Esok harinya Ferry kembali kena marah atasan. Widodo menilai Ferry sembrono, perbuatannya bisa membahayakan keselamatan kerja. Wah. Kerja apaan kayak gini? Jam segini kamu udah nongkrong. Hah? Bagaimana bisa mencapai target produksi kamu banyak nongkrong kayak gini? Ya Pak, baru juga saya nongkrong Pak. Saya haus banget pengen minum Pak. Kamu jadi bawa minuman ke bengkel ini? Hah? Kamu tahu aturan nggak ke perusahaan ini? Nggak boleh. Pak, saya tuh haus. Masa kayak ulat saya haus itu harus ngambil minum dulu ke dapur tinggalin tempat ini, Pak. Haus, makan, minum tuh ada jamnya, ada jam istirahatnya. Kamu tahu nggak? Kita pakai banyak listrik, hah? Kalau tumpah bagaimana? Bisa kebakaran. Paham nggak kamu? Mikir nggak sih kamu? Jadi Bapak pikir saya nggak punya pikiran gitu? Kamu berani ngomong kasar sama saya bisa pecat kamu setiap saat. Dengar itu. Pecat Pak, pecat saya sekarang. Kalau Bapak mau pecat. Saya nggak takut kehilangan kerjaan. Apa lihat Pak? Perselisihan Ferry dan Widodo memunculkan dendam di hati Ferry. Ferry merasa apapun yang dilakukannya selalu salah di mata atasan. Lu ada di sini. Tumben lu pulang cepat, Fer. Biasanya juga lu nongkrong dulu sama kita. Bete gue, diomelin mulu sama bos. Emang kenapa lagi sih lu? Lunya kali yang bikin masalah, Fer. Lu tau lah si bos. Gue itu di matanya dia kagak pernah ada benernya. Salah terus. Gue kalau di sini terus, kepala gue lama-lama bisa pecah tau gak lu? Pusing gue ngadepin bos, gak pernah ada benernya gue. Lu mau kemana? Gue balik duluan lah. Beres. Ya udah, lihat dulu ya. Di tengah perasaan yang tak keruan, Ferry meninggalkan kawan-kawannya. Ayo bro, siap, lihat nih. Hati-hati bro, jangan ngebut-ngebut. Ayo bro. Selang beberapa hari, Ferry memposting status rasa sakit hatinya di media sosial Facebook. Kali pertama tertanggal 22 Januari pukul 21.11 WIB. Tanggal 28 Januari, Ferry kembali memposting status nada sekira pukul 15.36 WIB. Dua postingan Ferry bernada ancaman.
Sepekan setelah memposting status ancaman, Ferry menyusun rencana jahatnya. Gue masih bang, dendam nih. Harus balas dendam. Ini dia nih. Pas gue libur. Wah, pas banget. Dia masuk malam. Ini waktunya gue balas dendam. Biar dia kapok, gak ngerendahin gue lagi. Waktu yang tepat tidak Pak. Ferry keluar rumah kontrakan untuk membeli pisau. Pisau untuk menjalankan aksinya. Bang, Bisa dibantu? ini bang, gue mau nyari pisau. Ada gak yang bagus-bagus itulah pisaunya? Banyak. Bentar ya. Ini Mas tinggal pilih aja mau yang mana. Menurut abang yang bagus yang mana nih bang? Yang tergantung Masnya sih sukanya modelnya gimana. Ah, ini cocok nih bang. Tajam kayaknya bang. Ya itu juga bagus bahan. Ini berapaan bang? Yang itu 50 lah. 50? Iya. Gak bisa kurang bang. Udah pas itu, udah harga murah. Udah pelanggan. Buat apa Makasih ya nih? bang ya? Enggak, biasa lah. Mau potong-potong aja nih. Nggak usah dikantongin. Gak usah lah. Ya udah, makasih ya Mas. Ya bang. Makasih bang. Ya. Minggu pukul 3 dini hari Ferry mendatangi rumah Widodo. Dia nekat ingin membalas sakit hatinya dengan menyerang istri dan anak-anak Widodo. Diteriaki maling oleh pemilik rumah, Ferry menyerang Sri yang tengah hamil dan kedua anaknya. Sri dan Amalia tewas ketika. Nyawa Alfian tertolong setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Rekam jejak aksi sakit hati Ferry terlacak. Berawal polisi tidak menemukan barang-barang berharga korban hilang. Diperkuat keterangan suami korban jika kasus tewasnya Sri dan anaknya bukan kasus perampokan. Diduga terpicu cekcok atasan dan bawahan. Dari kata laki juga cinta bawa ke dari kata rumah sakit tetangga pada yang Abel. Kurang dari 15 jam pasca kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku di dekat rumah kontrakannya di Sadang, Purwakarta. Polisi terpaksa menembak kaki Ferry Maulana yang melarikan diri saat disergap. Ferry dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ampun pak. Ini. Ampun pak. Ini. Ampun pak. Ampun pak. Ampun pak. Persidangan Ferry Maulana sempat diwarnai kericuhan. Begitupun seusai sidang saat Ferry digiring petugas ke mobil tahanan.
Keluarga korban melampiaskan kemarahannya. Mereka mencaci maki Ferry. Keluarga korban bahkan cekcok dengan polisi. (6 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Purwakarta memutus Ferry Maulana terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman mati.